Januari yang ada di Gorontalo. Gorontalo. Nah, jadi di bawah koordinasi dari orang-orang yang ada di sini yang telah terlebih dahulu Iya, melakukan aksi itu, maka dilaksanakanlah di wilayah Sulawesi Tengah mungkin di termasuk di Gorontalo Banggai. 23 Januari, kalau di Hmm. Bangkai mungkin bulan Nah, apanya itu ya, itu yang harus. ya. Nah, Jadi di Gorontalo itu pada 23 Januari itu dampaknya ke beberapa wilayah di Sulawesi Tengah termasuk Buol, Ampana dan Ampana. Banggai. Itu juga melakukan hal yang sama. Iya, iya, iya. Setelah itu. Hmm, Nah, hmm. jadi kalau misalnya kita mau bilang ada keterkaitan sih ada. Jadi untuk itu peristiwa yang Iya, kedua iya, ya untuk iya. buku ini. Peristiwa yang ketiga Itu itu, peristiwa yang kedua. nah, peristiwa yang ketiga yang kemudian saya sampaikan di buku ini adalah bagaimana upaya perlawanan dari rakyat Banggai Mm-mm. pada masa revolusi kemerdekaan setelah Revolusi. kekalahan Jepang. Jadi ada tiga peristiwa itu yang saya sampaikan untuk dijadikan semacam contoh lah bahwa zaman dulu Iya, ya, iya, iya. apa namanya tokoh-tokoh kita ya, Iya, tokoh-tokoh iya. bergerak kita itu Tokoh pergerakan. sudah melakukan perlawanan loh untuk bagaimana menciptakan sebuah negara yang merdeka. Itu yang perlu dicontoh Iya. semangat-semangat itu. Nah, saya mulai dari yang open lab. Iya, iya. Kalau open lab itu di dalam buku ini saya menjelaskan itu adalah sebuah peristiwa memang tidak terjadi perang fisik sih. Jadi Tidak tidak terjadi kayak tembak-tembak. tidak terjadi perang fisik. Enggak ada. Jadi hanya Tembakan. mungkin. Jadi dia bentuk perlawanannya itu waktu itu kan bertepatan dengan Idul Adha Iya, 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 iya. pada bulan April 1933. Mm. Itu kemudian dia apa namanya orang-orang yang ada di wilayah Pagimana itu kan terjadi di wilayah Kecamatan Pagimana Kecamatan sekarang. bagaimana? Itu kemudian beberapa tokoh pergerakan termasuk PSI Muhammadiyah itu kemudian mengumpulkan massa untuk berkumpul di salah satu lapangan. Kalau nggak salah ini sekarang namanya lapangan Kampung Kala. Iya, iya, iya. Di bagaimana sana 1933 mengumpulkan massa dan di situ mereka mulai kemudian apa menyampaikan ide-ide berpidato, bahkan ada loh tokoh perempuan Tokoh perempuan. yang saya Boyang Masuli dan lain sebagainya. Boyang Masuli itu termasuk dijuluki Singapodium saat itu Singapura. karena pidatonya menyampaikan bahwa Indonesia merdeka, sudah mulai ada gagasan Indonesia merdeka, sudah dia mulai sampaikan di situ pada saat peristiwa open. Nah, memang tidak ada perlawanan fisik atau apa namanya konflik fisik Konflik fisik. atau pertempuran dan lain sebagainya. Tapi itu kan kalau saya melihat peristiwa itu adalah manifestasi dari kesadaran rakyat Banggai melalui elit-elit politiknya atau tokoh-tokoh Iya, pergerakan iya. nasionalnya itu untuk bagaimana mencapai Indonesia merdeka. Itu bagian dari kesadaran. Memang saat itu mereka ditangkap oleh pemerintah Hindia Belanda setelah melaksanakan rapat itu dia ditangkap. Nah kemudian mereka dipenjara bahkan. Iya, iya. Sebagai penjara setelah itu dilepaskan. Tapi memang kalau kita lihat kita komparasikan dengan peristiwa yang ada di Jawa misalnya pertempuran dan lain sebagainya memang tidak ada. Dan Tapi kalau kan itu bagi saya itu adalah keberanian. Mm-mm. Sebuah keberanian yang sudah diperlihatkan oleh tokoh-tokoh pergerakan saat itu. Nah di situ ada TS Bula dan lain sebagainya. Saya tidak mau sebut ya. Iya, Jangan sampai iya. terkesan saya mau misalnya apa ya kampanye misalnya dalam golongan tertentu saya tidak mau sebut. Jadi kan jadi saya anggap saya mau bicara hari ini. Di buku Iya. saya sebutkan, tapi kalau untuk konteks ini ya di podcast ini Iya. saya tidak mau ke satu figur misalnya, Iya, iya. mendingan saya sebutkan rakyat pakai semua ya. Tadi saya apa namanya? Abang Mursala tadi sempat menjelaskan terkait peran perempuan tadi. Terus kemudian bagaimana ketika mereka mengeluarkan ketidaksepahaman mereka dengan pemerintah kolonial itu dipenjara. Saya pikir ini kan umum terjadi di Indonesia. Banyak para Saat itu banyak para pejuang pergerakan apalagi itu ketika melakukan perlawanan pada pihak kolonial itu kemudian ditangkap. Jadi saya pikir juga luar biasa kalau melihat itu. Artinya Banggai juga memiliki apa namanya sejarah yang sangat luar biasa. Mewakili bagaimana juga Indonesia secara dalam dimensi kecil. Lokalitas tertentu. Iya, lokalitas tertentu. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi itu sih intinya kalau untuk peristiwa open lab ya. Iya, iya. Kemudian memang terjadi Penangkapan. Jadi kalau memang dilihat apa yang ditulis, kalau Iya, kan iya. tidak seperti yang lain perjuangan konflik fisik pada korban. Tapi kan bagi saya itu adalah sebuah keberanian saat itu. Rakyat Banggai sudah berani menyatakan bahwa Indonesia merdeka, mengibarkan bendera. Nah itu
saya anggap sebagai sebuah tindakan yang berani. Makanya saya tulis satu Iya. peristiwa yang bentuk atau merupakan bagian atau bentuk dari Iya. kesadaran Iya. Indonesia. Jadi nasionalisme Indonesia konteksnya bukan nasionalisme etnis tertentu. Jadi, Ya, jadi saya pikir begini, apalagi bicara tentang open life, bicara terkait dengan berbagai macam perlawanan yang digerakkan oleh agen-agen tertentu, kan seperti itu. Nah, mungkin ke depan ada ide-ide apa menulis terkait dengan salah satu tokoh, ya kan? Oh, iya, bisa jadi. Kalau misalnya kita bicara terkait dengan Gorontalo, siapa yang menggerakkan, agen siapa yang menggerakkan, itu kan sekarang ini kan sudah, apalagi bicara Nani Wartabone itu jadi salah satu pahlawan nasional ya, juga diakui yang apa namanya perjuangannya terkait dengan Gorontalo itu sangat dihargai sekali sampai sekarang, bahkan di apa namanya sampai sekarang bahkan dikenang selalu setiap 23 Januari. Mungkin di sana adalah salah satu tokoh yang sangat berpengaruh. Ya, di dalam sini saya disebutkan. Oh. Cuma memang konteksnya. Iya benar. Itu kan nanti ide-ide nanti kan. Prospek ke depan tentang hal itu ya saya pengen banyak karya tentang historiografi lokal lah. Nah kemudian selain peristiwa peneliti tadi ya sama lagi ya, di ada peristiwa 12 Februari 1942. Itu konteksnya bentuk perlawanannya sama kurang lebih dengan yang ada di Gorontalo 23 Januari. Bagaimana mereka membentuk sebuah apa namanya panitia pasukan. Kemudian mereka melakukan coup d'etat karena memang posisi Belanda saat itu kan terjepit oleh perang Pasifik dari Jepang. Iya benar. Gorontalo di Banggai pun seperti itu, mereka mulai mundur ke wilayah Poso, meninggalkan daerah Banggai. Jadi dengan demikian maka Belanda waktu itu pemerintahan Belanda mulai lemah. Ini yang kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang dari Banggai, pergerakan Banggai. Jadi kalau saya membaca pola pergerakannya itu sama kurang lebih dengan yang ada di Gorontalo. Karena memang koordinasinya para pejuang yang di Banggai itu ke Gorontalo. Jadi, kemudian mereka memenjarakan beberapa pejabat Belanda. Kemudian mereka apa namanya membentuk komite. Iya, kalau di Gorontalo dikenal komite 12. Juga demikian. Pokoknya banyak lah di sana mau menyebutkan. Iya. Jadi, kemudian apa namanya setelah peristiwa itu kalau saya lihat polanya memang sama mengibarkan bendera merah putih, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lebih sama lah peristiwa berikutnya kan setelah itu kan Jepang masuk. Iya. Nah kalau pada posisi pendudukan Jepang di Gorontalo sama kurang lebih dengan Banggai, kita tidak bisa rakyat saat itu tidak terlalu banyak perlawanan karena memang Jepang datang dengan pendudukan militer. Iya. Ya kan? Logikanya Belanda saja yang saat itu sudah militernya sudah baik. Iya. Tapi mampu dipukul mundur oleh Jepang, apalagi rakyat Indonesia yang memang senjatanya dari perspektif peralatan senjata itu kan lemah kan. Jadi saat Jepang itu ya semua tokoh kemudian tak bisa bergerak apa. Nah, sampai pada peristiwa yang ketiga revolusi kemerdekaan Indonesia. Revolusi kemerdekaan Indonesia. Pas setelah Jepang kalah kan kemudian masuk di masyarakat Inggris sama Australia yang dominan. Nah kalau nah setelah itu kemudian saya menceritakan juga peristiwa yang ketiga tentang revolusi kemerdekaan daerah Banggai. Pada posisi itu ya mereka juga sama tidak terlalu banyak berbuat apa-apa, hanya bentuk menyebarkan berita proklamasi itu. Di semua daerah itu disebarkan. Bahkan kemarin yang bukan kemarin bahkan peristiwa 1942 itu dianggap sebagai bentuk pemberontakan setelah nikah masuk. Pemerintah Hindia Belanda menganggap sebuah pemberontakan sehingga tokoh-tokoh yang kemarin menggerakkan 12 Februari gerakan 1942 itu ditangkap saat nikah masuk setelah Jepang kalah kan, itu dikuasai oleh sekutu, kemudian ditangkap yang banget dipenjarakan sampai kemudian pada